Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman saudara-saudaraku semua. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Beternak Uang akan menyampaikan risalah perkebunan yang dimana peternakan uang itu menghasilkan pundi-pundi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi yang beberapa investasi yang untuk ditanamkan saham ke depan itu ada beberapa tanaman seperti jahe, lengkuas, kayu kulit manis, dan kopi serta kakao. Nah, itu juga kita sampaikan, dan ke depan kita sampaikan lagi di mana hasilnya maksimal atau tidak tergantung pada perawatan. Hari ini saya akan menyampaikan inilah awal yang mulai perkembangan pepaya. Nah, ini pepaya yang saya tanam kurang lebih sudah hampir 2,5 bulan. Nah, ini perkembangannya seperti ini. Nah, di celah-celahnya juga untuk masalah masak-memasak tidak perlu beli karena ada cabai rawit. Di Palas ini sangat subur, di Rumbai Bukit khususnya, Kecamatan Rumbai pada umumnya, dan Kota Pekanbaru seluas-luasnya. Itulah. Jadi beternak uang yang halal adalah dengan sistem pertanian. Menanamkan uang, satu bijinya ini 15.000, ya kan, dia bisa berumur sampai 1,5 tahun. Dengan per kilonya saya jual dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000. Saya antarkan ke pasar untuk kehidupan sehari-hari. Itulah perputaran ekonomi di masa pandemi, karena selama ini kita kurang konsen karena kita plot di dalam pekerjaan project area atau proyek selama ini. Jadi sekarang saya sudah sebagian plotting waktunya karena di masa pandemi ini kebetulan beberapa proyek ditunda karena tidak ada lagi, maka kita konsen ke pertanian, yaitu pepaya. Nah, yang umur pepaya sudah bisa saya panen itu di umur kurang lebih 6,5 bulan sampai 7 bulan. Nah, ini sampai yang sekarang ini umurnya sudah hampir 8 bulan lah. Ini kemarin saya tanamkan dengan investasi sekitar 1.000 batang, berarti 15 juta. Ini sudah BIP, break even point, sudah kembali modal, dipanen yang ke 12 kali kemarin. Nah, itu jadi satu kali pengambilan itu sekitar 180 kilo satu kali. Dalam satu minggu kita panen 2 kali. Harga pasar saya tolakkan itu Rp4.000. Kemarin karena pandemi ini turun 3,5, tapi tidak apa-apa, karena itulah perputaran ekonomi. Tapi khususnya di Pekanbaru ini dengan adanya petani-petani sukses, artinya sukses dalam kehidupan daripada yang lain-lain menjadi karyawan, makanya saya motivasi nih khusus untuk para pemuda, generasi muda yang inovasi dan inovator serta berdedikasi tinggi. Apalagi zaman sekarang, zaman now, ya kan, zaman yang dimana makin canggih. Jadi pemuda Indonesia ini harus kreatif dan inovatif gitu. Jadi jangan mengandalkan mencari kerja jadi karyawan, jangan berpikir bagaimana kita hidup jadi karyawan, sibuk kuliah, sibuk malah mencari kerjaan. Kita ini kalau bisa menciptakan lapangan kerja, minimal punya anak buah 1 atau 2 orang, entah jualan angkringan, entah bertani seperti kita ini. Anak saya didik seperti itu. Jadi jangan sekali-kali berpikir mencari kerja, menjadi anak buah orang, tapi menciptakan kerja untuk menjadi bos orang. Itu beramal di dalam menjalankan ekonomi, ya. Nah, jadi inilah yang hasil selama ini saya selalu sampaikan, ya kan, bahwasanya kita ini harus menjadi mencarikan peluang pekerjaan untuk orang lain. Jangan kita ini sibuk berkutat mencari kerja. Kalau kita sibuk mencari kerja, akhirnya otaknya otak mencari kerja. Itulah maksudnya, tanamkan sesuatu yang positif, tanamkan sesuatu yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan lapangan kerja. Jangan mencari kerja. Di sini lahan banyak yang kosong. Kalau pemuda yang kreatif, pemuda yang pejuang, dia akan mencari lahan yang kosong, akan ditanami, ya kan, sesuatu yang bermanfaat. Jadi bertanyalah, berdiskusilah kepada aparatur pemerintah, termasuk RT RW, di mana ada lahan kosong kita berdayakan, ya kan. Pemerintah daerah juga menciptakan itu, dan pemerintah cukup baik untuk Kota Pekanbaru. Bahkan Pak Wali, Pak
Haji Firdaus STMT itu memang bagus, dan Pak Yaya Cahyadi juga termasuk pemimpin yang kreatif dan inovatif. Jadi beliau sangat mantap lah, istilahnya itu dia itu mencarikan peluang-peluang untuk pemuda, jangan sampai sekali-kali otaknya berputar di dalam mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan kerja, ya menanam ini nih. Coba bayangkan, ini saya tanam dengan modal 15.000 sampai panen, ya kan? Ini kurang lebih hasilnya sekitar 300 sampai 450.000 satu, ya kan? Kalau saya tanam 500, berarti saya punya investasi selama hidup saya, ya kan, 1,5 tahun itu berarti ada uang sekitar 4 miliar 250 juta, ya kan, dengan memberdayakan orang tenaga kerja, ya kan, 2-3 orang udah ngapain kan gitu. Itulah maksud saya untuk menjadi inovasi ini. Nah, terus di bawahnya ada rumput-rumput ini, pemuda-pemuda atau yang selama ini sudah sebagian yang rajin, malah yang putus sekolah, dia mau beternak kambing, beternak sapi, penggemukan, malah justru orang lain yang masuk dari Lampung, ya kan, dari Palembang. Maksudnya itu pemuda khususnya Pekanbaru, ya kan, pada dasarnya melalui Karang Taruna atau melalui sebuah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, saya minta untuk berpikir yang kreatif, jangan menunggu mencari kerja, menciptakan lapangan kerja, menjadi petani yang kreatif dan inovatif, ya kan, minimal tanam pepaya, tanam jahe, ya kan, atau tanaman-tanaman muda seperti kangkung, bayam yang kebanyakan di Kota Pekanbaru, ya kan, itu bisa dijual harian untuk hidup dulu, yang untuk menanamkan suatu investasi, baru nanti tanamlah tanaman yang jangka panjang. Gitu dulu ya guys ya. Jadi jangan lupa like dulu, ya kan, terus komennya seperti apa kepada saya, kepada ini sebagai wadah, artinya menanamkan modal investasi beternak uang dengan halal, ya kan. Terus jangan lupa subscribe ya, dan share kepada teman-teman, ya kan. Semoga video ini bermanfaat untuk motivasi. Apabila ada sesuatu yang melenceng atau kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan itulah sifatnya manusia yang baik, yang positif, yang kekal, yang mulia, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman saudara-saudaraku semua. Terima kasih.